Ketemu lagi di podcast RRI Singaraja. Hari ini podcast yang kedua bareng Gias dan Mayasa. Dan pastikan sebelum nonton podcast yang kedua ini, tonton dulu ya podcast episode yang pertama kemarin. Kita akan produksi setiap minggunya cuma di RRI Singaraja. Nah, tamu spesial hari ini sudah berhasil bikin saya flashback dengan zaman sekolah dulu ya. Karena emang kita punya kenangan dan pastinya Doi seorang content creator, kemudian juga storyteller, dan dia punya background pengajar, penulis, banyak buku yang udah dihasilkan. Yang pastinya Doi termasuk orang yang humble dan punya karya gitu ya. Berhubungan dengan topik yang kita bahas hari ini bersama dengan Wanda. Halo. Swastiastu Wanda. Swastiastu. Wah, seneng banget ya, kayak lama kita nggak ngobrol kan? Iya, lama ya namanya itu. Lumayan kan, karena kalau kita ngobrol biasanya agak dalam gitu, Iya, ngebahas betul. project, ngebahas pertemanan segala macam. Nah, sekarang kita ngebahas yang namanya kreativitas kamu, termasuk profesi yang dijalanin gitu kan. Oke. Nggak gampang loh jadi orang yang konsisten dengan yang dilakukan. Cuman ini memang relate ya, dan juga kita dulu zamannya kan suka bercerita kan. Iya. Kamu anaknya dulu zaman sekolah, kamu tuh kan datang ke sekolah jam 6:30. Aku 7:30 kurang 5 lah ya. Iya. Datang kamu tiba-tiba, yes, aku nih pengen cerita gitu kan. Apalah kamu pengen ceritain, aku juga nanya suka dengerin. Dan ternyata sekarang di usia kita udah lumayan ini nih, kamu jadi storyteller, aku jadi penyiar, dengerin curhatan pendengar, ya enggak? Terus bercerita ya aku. Bercerita gitu. Cuma sampai akhirnya ngerasa juga sih ternyata bercerita itu punya power ya. Punya kekuatan yang orang tuh pengen denger terus di kamu, ya kan? Kemarin juga sering update beberapa konten kan di media sosial kamu, Instagram. Di TikTok sama Instagram. Iya, brand kamu Wonderfully atau Iluh Buleleng sih? Dulu sempet Ilo Beleleng, jadi tapi aku pikir pengen namaku yang ada Wandanya gitu ya. Terus aku pikir Wonderfully aja deh gitu. Lebih masuk ya? Iya. Wonderfully. Kan kayak Wanda, ada Wandanya gitu. Ini kreatif banget kan ya. Nah, ini kalau ngebahas yang namanya cerita, kemudian profesi sebagai storyteller segala macam, karya-karya udah banyak banget di sini kan. Dan bahkan beberapa singgungan juga ada tuh. Banyak yang bilang kalau anak muda sekarang sukanya cuman update foto, update video, terus juga sukanya update status, nggak mau kerja di bawah tekanan sampai akhirnya profesinya banyak gitu, banyak macam yang nggak fokus. Nah, kalau menurut kamu setuju nggak dengan opini gitu? Sebetulnya kalau mau ngelihat anak muda zaman sekarang itu fokus atau nggak fokus itu banyak hal yang perlu dikaji ya kalau dilihat gitu. Karena di zaman sekarang kita itu dari dulu itu ya kalau kita melihat bagaimana perkembangan kita, orang tua kita tuh nggak ngerasain zaman sekarang ketika dimana teknologi itu sudah maju sekali dan banyak distraksi kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu gimana caranya mengajar kita gitu atau mengarahkan kita gitu untuk menghadapi dunia yang seperti ini. Nah sekarang kita dengan apa ya, cara diperlakukan seperti itu gitu kan, cara diperlakukan untuk diajarkan seperti itu gitu kan, dengan tidak tahu tentang media sosial kayak gitu-gitu tuh. Ketika kita sekarang besar dihadapkan dengan media sosial kan kita punya banyak opsi pilihan ya? gitu, pilihan. Jadi benar. aku mau ini deh, ini kayaknya menarik nih gitu. Apalagi ada opsi-opsi sekarang ketika kita kerja itu dikit aja kerja dapat duit banyak kayak gitu-gitu kan. Itu tuh benar. Iya. Sampai akhirnya kita akan semakin banyak pilihan, kadang masih mencerna gitu. Kita skillnya di mana, passionnya di mana, ada nggak kesulitan di situ juga? Dulu sempat aku sih ngalamin juga gitu. Jadi aku ngerasa diriku tuh kurang banyak pengalaman waktu SMA, SMP gitu. Karena aku nggak begitu aktif di mana-mana. Aktifnya cuman di kegiatan sekolah aja gitu. OSIS ya. OSIS kamu nggak dulu ya, nggak tergabung ya? Cuman dulu tuh kan aku ikut kelompok Belajar gitu. ya, kelompok siswa yang diajarin untuk disiapkan untuk olimpiade kayak gitu-gitu Yang aja. pinter-pinter lah ya. Iya. Karena ini jujur ya, seorang Wanda paling pinter matematika. Nah, ini yang unik dari seorang Wanda, karena orang yang pada umumnya tahu seni rendah di akademik biasanya gitu ya, di hitung-hitungan maksudku. Nah, sedangkan Wanda dia lebih
seni juga Cuman sebetulnya aku nggak tahu aku suka seni dulu. Jadi sepanjang hidup ya, sepanjang aku sampai kuliah gitu, aku menekuni bidang eksak gitu. Waktu SMP sempat matematika, terus SMA aku ikut kimia, ikut fisika. Fisika. Terus waktu kuliah pun aku ngambil jurusan pendidikan matematika. Aku nggak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi seorang pendongeng sekarang dan penulis gitu. Nggak ada orang yang eksak itu, ya jarang banget ya ditemukan bahwa orang eksak itu tiba-tiba dia pindah jalur gitu, terus jadi seorang penulis atau ya semacamnya lah ya gitu. Makanya kaget juga sih, komplit ya hidupnya. Nah masalah yang tadi itu sebetulnya kalau misalnya anak muda dibilang kamu nggak fokus, kamu mengerjakan terlalu banyak hal, jadinya kamu tidak konsisten kayak gitu-gitu. Aku merasa aku punya catatan masalah itu gitu. Karena aku ngerasa dulu tuh aku tidak mengeksplor banyak hal ya, banyak dunia tuh aku nggak tahu banyak hal tentang dunia luar gitu. Jadi ketika aku kuliah, aku mengeksplor banyak di sana. Aku ikut kegiatan sosial, ikut komunitas ini itu, dan di sana ketika aku terjun di sana, aku bisa melihat bahwa ternyata ada banyak dunia yang berbeda dibandingkan dengan kegiatanku sehari-hari gitu. Aku ketemu banyak orang, aku ketemu banyak kegiatan gitu, ikut banyak kegiatan, terlibat banyak kegiatan, dan aku menemukan bahwa ternyata di sini ada kelompok seni, ada kelompok sosial, ada kelompok entrepreneur gitu. Dan aku jadinya ya, kalau orang penasaran tuh kan selalu pengen coba kan. Yeah. Aku coba nih, aku mau jadi entrepreneur deh gitu. Aku pengen coba jadi aktivis sosial deh kayak gitu-gitu. Nah terus setelah itu kan aku ikutin semua itu selama beberapa tahun. Terus akhirnya aku sempat juga menolak untuk menjadi guru dulu. Bisa gitu ya? Iya, aku mikir aku nggak mau mengajar anak-anak, karena aku mikir kan kalau dulu tuh aku ngajar itu belajar itu karena suka gitu. Aku nggak pernah dilarang belajar, diminta-minta untuk belajar tuh nggak pernah. Habis itu ketika aku jadi guru, aku menemukan bahwa aduh, anak-anak nih nggak suka belajar, nggak suka matematika lagi kan. Nggak banyak orang suka matematika gitu. Benar, aku juga nggak suka, jujur aja. Jujur ya, tapi akhirnya lebih suka karena kita sering sharing waktu itu. Akhirnya lumayan suka. Itu dah, aku mikir aku nggak mau deh jadi guru yang maksa anak belajar matematika gitu. Jadi aku mau di area lain aja gitu. Terus aku ikut entrepreneur, ikut apa gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya setelah lulus aku jatuh ke guru lagi gitu. Tapi di tempat yang berbeda, di tempat dimana aku tuh bisa banyak tumbuh dari sana gitu. Ada sebuah yayasan di Bali Timur ya namanya, utara sebelah timurnya Buleleng gitu, di Desa Tejekule, tepatnya di Desa Pacung. Di situ aku belajar banyak hal. Nggak cuman belajar jadi guru di sana, karena aku ngajar dari jenjang TK, SD sama SMP gitu. Nggak cuman ngajarin, kita ngelihat perkembangan anak tuh banyak banget jadinya, karena aku ngajarnya berbagai jenjang gitu kan. Dari kecil banget anak-anak itu sampai mereka di fase remaja gitu. Aku ngelihat dinamika bagaimana perkembangan peserta didik. Kalau misalnya dulu kan kita dapet tuh perkembangan peserta didik gitu yang kayak teori aja gitu. Dan di sana tuh aku mengalami langsung kayak gitu bagaimana perkembangan anak-anak, dan itu membuat aku menjadi guru yang berbeda gitu. Sudut pandangku sebagai guru tuh berbeda banget jadinya gitu. Bahwa kita tuh memang tidak bisa memaksa anak belajar gitu, tapi ada cara-cara yang bisa menarik anak untuk mereka mau belajar gitu. Mereka pengen tahu apa sih ini kayak gitu-gitu. Dan salah satunya itu mendongeng. Di sana aku belajar banyak tentang mendongeng, menulis gitu. Dan aku menggunakan itu sebagai daya tarik gitu. Dan konsep kita itu juga belajar sambil bermain. Jadi kita banyak melibatkan permainan-permainan kayak gitu. Untuk mengajarkan anak, jadi memantik rasa ingin tahu mereka untuk belajar itu memang dari keinginan hati kayak gitu. Ya, ini yang menarik ya. Jadi kita nggak putus asa. Dalam artian banyak cara untuk membuat mereka lebih berminat, dan kamu pun ada di fase itu, fase yang menjauhi dunia pendidikan sampai akhirnya kembali dekat lagi dengan area yang lebih variatif, dengan lebih nunjukin kalau lebih kreatif lagi. Iya, kreatif lagi gitu. Sampai akhirnya muncullah karya-karya ini ya kan. Nah, kalau ngomongin karya, proses berkarya menurut kamu seperti apa?
prosesku berkarya sebagai penulis sama pendongeng itu nggak lepas dari tempat kerjaku yang lama itu di Yayasan Gemah Ripah Pacung namanya. Itu di sana kita nggak cuman belajar sebagai guru gitu loh, tapi kita belajar sebagai, kalau aku ngerasain ya, kita belajar sebagai manusia yang belajar menghasilkan produk dari apa yang kita pelajari gitu. Jadi nggak cuman sekedar belajar habis itu udah lupa gitu, Selesai. belajar hafal selesai lupa gitu kan. Jadi apa yang kita pelajari kita berusaha untuk membuat dia sebagai produk gitu. Dan di sana aku menyusun buku Details We Tell sama teman-temanku itu tentang cerita. Aku bikin 2 cerita dan kita punya bersama itu kita punya 15 cerita. Wow. Dan dari cerita itu juga kita bisa ada tips-tips atau ide-ide permainan dari cerita itu, apa yang kita bisa ajarkan juga kayak gitu. Terus beberapa kali juga aku ikut kompetisi menulis. Itu pun dari bakat menulisku itu ya asalnya dari sana gitu. Jadi mereka juga ya, Iya, kasih inspirasi ya. Iya, enggak cuma inspirasi, mereka itu kayak mementori gitu. Aku yang di awalnya tuh bikin cerita, ideku menarik, menurut mereka kan ideku menarik, tapi aku nggak bisa merajut kalimat itu loh. Merajut kalimatnya tuh masih patah-patah, terus kayak masih kurang sinkron antara paragraf 1 dengan 2 kayak gitu. Alurnya belum sinkron kayak gitu-gitu. Terus karena terus latihan sama mereka, aku bisa menghasilkan, ya kelihatan lah perubahan gaya menulisku kayak gitu. Dan dari sana pun aku bisa mendongeng gitu loh. Dan itu prakteknya langsung ke anak-anak gitu loh. Wah. Dan itu, apa ya? Ini berarti jadi alasan kamu suka mendongeng ya, suka mendongeng dan bahkan ngedalaminnya sampai dengan sekarang. Iya betul. Konsisten kan artinya? Iya. Motivasi lain selain anak-anak apa lagi? Sebetulnya itu yang paling besar, motivasiku paling besar, karena ketika aku bekerja di sana, aku ngelihat gitu ekspresi anak-anak, terus Bahagia ya kan? iya, bukan cuma bahagia, mereka itu ketika kita mendongengkan untuk mereka, itu mereka tuh seolah ada di dunia berbeda gitu. Kayak misalnya aku mendongengkan tentang waktu itu tentang belalang sembah yang suka menipu serangga lain untuk dimakan gitu. Wah. Dan dia saking keselnya itu, aku sampai diseruduk sama salah satu anak gitu, karena dia kesel banget gitu karena belalang sembahnya ini Lucu ya, jadi kamu kadang-kadang kalau bercerita di YouTube pun, di Instagram, ekspresi juga main, Iya betul. tone suara juga main segala macam ya. Nah, disinilah yang sebenarnya orang masih ragu. Sebenarnya kenapa sih seorang Wanda dengan banyak distraksi, kenapa harus mendongeng yang dipilih? Gitu. Ada nggak sih alasan kamu sendiri? Saya pengen mendongeng sampai nanti gitu. Alasan ini Terkuatmu. nggak ada ya. Mungkin gini ya. Kalau kita melakukan perjalanan yang banyak dengan banyak pilihan gitu, suatu ketika kita mendapatkan bahwa ada satu pilihan yang kita ngerasa, kayaknya aku suka di sini gitu. Karena kalau mendongeng itu bagiku, aku bisa mengekspresikan diriku gitu ya dengan utuh gitu. Nggak cuman mengekspresikan ide ya. Nggak cuma kita mengekspresikan diri itu dari wajah, dari memikirkan gimana caranya kita bikin alur itu biar bisa menampilkan ide atau cerita yang menarik di depan anak-anak. Aku selalu mengingat gitu ya, kalau misalnya aku membuat cerita, aku bayangkan aku ada di depan anak-anak gitu. Iya. Dan aku tuh kesana untuk menghibur mereka, untuk memberikan mereka dunia yang berbeda gitu, ngerasain aku punya dunia lain lagi gitu. Iya. Dan aku yakin yang paling challenging istilahnya untuk membangkitkan theater of mind, ya nggak sih? Jadi itu kan sebenarnya jadi orang dengar kamu cerita langsung membayangkan di situasi yang sama dan ikut bermain segala macam. Nah, sampai akhirnya muncullah karya-karyamu yang sekarang ini nih. Dan ini juga termasuk yang menjadi passion kamu kan, penulis ini? Iya, betul. Jadi karena di tempat atmosfer kerja di tempat yang lama itu, aku jadi menyadari bahwa aku punya ketertarikan di dunia menulis dan mendongeng. Wow. Kalau sebetulnya dari dulu sih aku suka menulis ya. Aku dulu kan ingatlah aku bikin puisi-puisi. Diary nggak sih? Enggak, aku diary enggak. Cuman aku nulis puisi. Puisi ya? Abis itu sempat nulis lagu juga gitu. Walaupun aku nggak bisa nyanyi gitu. Zaman SMA dulu ya? Manis banget. Iya, waktu kuliah juga gitu. Terus tapi kan di situ tuh karena aku orang eksak dan di lingkunganku itu nggak ada yang seniman, nggak ada yang penulis. Betul. Jadi aku tidak mendapatkan insight atau tambahan ilmu dari sana gitu.
Dan ketika aku berada di tempat yang berbeda, di yayasan itu, aku menemukan itu, aku mendapatkan kesempatan itu untuk belajar itu. Dan itu menjadi hal yang paling penting dibandingkan kita menyalahkan gitu loh. Kamu tuh nggak fokus, kamu tuh kok terlalu kesana kemari sih kayak gitu. Yang penting itu adalah kita diberi tempat gitu, diberi tempat, diberi ruang untuk mengekspresikan diri, untuk menemukan apa yang benar-benar kita suka gitu. Nah, dan ketika kita sudah menemukan itu, kita akan berhenti mencari dan akan menggali. Sudah tidak mencari lagi, menggali dan fokus terus ke dalam gitu. Aku paham, sama halnya dengan mencari pasangan ya kan? Iya nggak sih? Oke, jadi intinya karya-karya kamu juga udah menghasilkan segala macam dari passion kamu yang ngerasa kalau di lingkungan keluarga nggak mendapatkannya, sampai akhirnya kamu membentuk lingkungan baru untuk dapetin apa yang menjadi passion kamu juga, karya-karya biar makin banyak gitu ya. Nggak cuma lingkungan keluarga sih, karena lingkungan sekitar juga kan mendukung dulu, juga. Dulu maksudnya ya cuman sekedar ada aja gitu. Sedangkan kalau sekarang tuh karena kita mencari lagi kan, cari komunitas, cari cari lingkungan yang sesuai, cari pengalaman yang baru kayak gitu. Jadi kita akan ketemu orang-orang baru, orang-orang yang sama, yang mendukung kita gitu, karena mereka sudah duluan menjalani kayak gitu. Iya, poinnya banyak banget sebenarnya. Kalau sahabat kreatif penasaran juga, pengen tahu soal Wanda, bisa cek di Instagram Wanda ya. Termasuk nanti dengarkan kalau ada update terkini terkait, kami akan berdiskusi lagi gitu ya, entah on air atau buat podcast lagi gitu. Yang pasti sebagai anak muda mau pilih banyak kreatif, banyak karya atau banyak gaya gitu. Dipilihlah sesuai dengan pilihan kamu juga. Kalau aku milihnya dua, karya dan gaya. Wah, lengkap ya. Dan sahabat kreatif, pastikan terus dengerin dan juga tonton, dan pastikan terus juga update kami dipantau ya di YouTube channel di RRI Singaraja, termasuk di Instagramnya di @rripro2singaraja. Bye.